Halo, selamat pagi saya ucapkan kepada semua pendengar Mutiara Kebenaran yang saya kasih dalam Tuhan. Apa kabar Anda? Saya di pagi hari ini, Dr. Stephen Einstein Liao, akan menemani Anda dalam kurang lebih 1 jam ke depan untuk membahas kebenaran firman Tuhan. Dan mungkin Anda mendengar ini di pagi hari, maka selamat pagi untuk Anda. Atau mungkin Anda mendengarnya di siang atau malam hari. Selamat siang, selamat malam. Kapanpun Anda mendengar ini, yang penting Anda mempersiapkan hati, kita mau belajar firman Tuhan, kita mau merenungkan apa yang tercatat, dan kemudian kita mau aplikasikan dalam kehidupan kita. Dan dalam acara Mutiara Kebenaran ini, hari ini kita akan membahas 1 Samuel pasalnya yang ke-7. Seperti biasa, kita akan membahas satu pasal. Memang di sesi yang lalu kita membahas 2 pasal sekaligus, yaitu 1 Samuel 5 dan 6, itu sesi terakhir. Tetapi hari ini kita akan membahas satu pasal, yaitu 1 Samuel pasalnya yang ke-7 sebagaimana biasa. Dan kita sudah lakukan itu ratusan kali, mulai dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim, Rut. Sekarang sudah sampai kepada 1 Samuel. Oke, kalau Anda ketinggalan sesi-sesi yang lalu, Anda misalnya ada seri Kejadian atau Keluaran ataupun kitab-kitab yang lain yang Anda belum dengarkan, Anda tertarik untuk mendengarkannya, Anda bisa mendapatkan rekaman ini melalui YouTube, channel GBI Agrave. Ya, kalau suatu hari YouTube diturunkan atau diblokir, karena ya sekarang ini kita tidak tahu ya, YouTube ini kan suatu media sosial juga, suatu bentuk media sosial, dan dia dipegang oleh Google atau Alphabet sekarang namanya. Ini tahun 2022 saya merekam ini, dan ya kita tidak tahu ke depannya. Kadang-kadang perusahaan-perusahaan ini mereka menentang Tuhan, jadi ya, sebagian dari mereka bisa mensensor pengajaran yang alkitabiah, saudara yang kasih Tuhan. Sekarang saja banyak perusahaan-perusahaan barat yang mensensor yang mereka anggap homofobia, padahal kita hanya menyatakan kebenaran firman Tuhan bahwa homoseksualitas itu bertentangan dengan pengajaran firman Tuhan. Kita menentang transgender dan mereka anggap itu hate speech, padahal kita hanya berkata bahwa Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan. Ya, jadi sekali lagi, untuk saat ini, tahun 2022 saya merekam ini, Anda masih bisa mendengarkan rekaman saya di YouTube mestinya, dan di podcast, yaitu misalnya Spotify dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya suatu hari saya tidak tahu kapan Anda mendengar ini, ya, saya tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang lagi. Kalau misalnya suatu hari misalnya konten-konten Kristen yang dianggap menyimpang dari kebijakan dunia ini, ya, bertentangan dengan dunia ini, diblokir atau lain sebagainya, ya Anda bisa, pada saat itu Anda akan mencari rekaman-rekaman seperti ini akan sulit didapat. Anda bisa dapatkan juga secara resmi. Anda bisa dapatkan rekamannya secara fisik ya, dari GBI Agrave. Anda bisa bawa flash disk Anda ke GBI Agrave, kita akan kopikan, atau Anda memesan flash disk dari kita juga bisa. Oke, tapi baik, kita berharap bahwa Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita untuk memberitakan Injil, memberitakan kebenaran secara bebas. Dan kita ingin masuk ke dalam pembahasan 1 Samuel pasalnya yang ke-7 sekarang. 1 Samuel pasal 7, mari kita buka Alkitab kita. Kalau Anda bisa membuka Alkitab, Anda tidak sedang nyetir atau lain sebagainya, mari buka Alkitab, kita baca bersama. Saya akan mulai, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita minta pertolongan Tuhan. Bapa yang di surga, Tuhan, kami sebentar akan membaca sebagian dari firman-Mu. Firman-Mu yang telah Engkau catatkan ribuan tahun yang lalu, namun Engkau pelihara dengan sempurna sampai kepada kami pada hari ini. Tuhan, kami ingin mempelajarinya, kami ingin mengetahui apa yang Engkau katakan, kami ingin dikuatkan, kami ingin diinstruksikan, kami ingin ditegur, kami ingin dihibur melalui firman-Mu ini. Sebagaimana Engkau nyatakan, ini adalah firman yang Engkau inspirasikan, Engkau nafaskan. Dan bantulah kami Tuhan. Kami yakin Engkau berkenan akan apa yang ingin kami lakukan ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke. Sedikit mengingat bahwa pasal 7
melanjutkan apa yang di pasal sebelumnya. Jadi saya akan bacakan ayat 1, pasal 7 ayat 1 ini. Kalau di Alkitab Indonesia saya, bahkan masih digabungkan dengan perikop sebelumnya, tapi saya bacakan saja. Lalu orang-orang Kiryat Yarim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Jadi mengingatkan kita akan apa yang terjadi di sini. Kitab 1 Samuel tentunya dimulai dengan menggambarkan kondisi Israel pada zaman itu. Ini adalah kondisi melanjutkan hakim-hakim. Dan kita tahu bahwa setelah orang Israel masuk ke tanah Kanaan, mereka berulang kali mengalami siklus di mana mereka meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan menghukum mereka. Kemudian mereka dijajah, kemudian mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan membangkitkan orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan, yang akhirnya Tuhan pakai sebagai hakim-hakim untuk menyelamatkan mereka. Dan siklus itu berulang-berulang melalui musuh yang berbeda-beda. Ada Aram Mesopotamia, ada Midian, ada orang Amon lah, lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah Filistin. Dan Filistin di zaman Samson atau Simson. Dan Simson ini adalah hakim terakhir yang tercatat dalam hakim-hakim, dan dia adalah hakim yang ya kita bilang sangat aneh ya, sangat aneh dalam pengertian dia sebenarnya diberikan suatu hal yang sangat unik, kekuatan yang luar biasa. Tuhan tidak berikan itu pada hakim-hakim lain, namun ternyata secara rohani dia justru boleh dibilang mungkin salah satu yang paling lemah di antara semua hakim. Ya, karena dia seorang hakim yang melanggar janji sumpah kenazirannya, kemudian dia berzina dan lain sebagainya. Sehingga efeknya adalah bahwa dia tidak berhasil untuk mengenyahkan orang Filistin secara total, tidak seperti hakim-hakim sebelumnya yang melawan musuh mereka mendapatkan kemenangan total. Kita bisa ingat ya, seperti Gideon, seperti Ehud, seperti Yefta dan lain sebagainya. Tapi Simson tidak. Ya, Simson tidak mendapatkan kemenangan total, dan ini menggambarkan bahwa ketika kita sebagai orang Kristen, kita memang mendapatkan kemenangan di dalam Yesus Kristus. Tapi kalau kita berkompromi dengan dosa, maka kemenangan kita, yaitu keselamatan kita, itu kemenangan yang sudah paling indah tentunya. Tetapi kalau kita berkompromi dengan dosa, maka kemenangan kita akan, terutama di dunia ini ya, di dunia ini kemenangan kita akan terkompromi juga, dan kita akan mengalami duka cita, dan kita akan mengalami berbagai kesusahan dan lain sebagainya. Dan kemenangan-kemenangan rohani kita akan tidak sempurna begitu kalau kita berkompromi dengan dosa. Nah, tetapi berlanjut ke kitab Samuel, di mana kita melihat bagaimana penindasan Filistin terus berlanjut, dan waktu itu akhirnya Imam Eli waktu itu adalah sebagai imam besar, dan kita ada membaca bahwa Imam Eli sempat berfungsi sebagai hakim juga. Itu ada di 1 Samuel pasal 3 di situ. 1 Samuel pasal 3 ayat 18, bahwa Imam Eli 40 tahun memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Dan musuhnya masih sama, yaitu orang Filistin. Dan tetapi Imam Eli punya anak yang sangat jahat, Hofni dan Pinehas, sehingga akhirnya dalam suatu pertempuran dengan orang Filistin, kedua anaknya Tuhan biarkan mati. Dan pertempuran itu pertempuran yang sangat menusuk bagi Israel, karena mereka kehilangan Hofni dan Pinehas. Ya, sejahat-jahatnya Hofni dan Pinehas adalah imam-imam ya, yang tentunya orang-orang terpandang lah bagi orang Israel. Dan lebih parah lagi, mereka kehilangan tabut perjanjian. Ya. Nah, pasal 5 dan pasal 6 menceritakan bagaimana tabut itu direbut oleh orang Filistin, tapi kemudian Tuhan memuliakan dirinya, walaupun orang Filistin mungkin beranggapan, kita sudah mengalahkan Jehovah, kita mengalahkan Allah Israel. Oh, tidak demikian. Tidak demikian ya. Jadi Tuhan adalah Tuhan yang hidup, dan kita sudah bahas bahwa kita bisa saja mempermalukan nama Tuhan, ya, tapi Tuhan akan meninggikan namanya. Itu akan meninggikan namanya. Dan akhirnya orang Filistin terpaksa mengembalikan tabut itu sudah kita bahas. Dan terakhir adalah, akhirnya tabut itu setelah pertama sampai ke Bet-Semes, tapi karena orang-orang Bet-Semes tidak sopan dan mereka terlalu berani mencoba untuk melihat ke dalam tabut itu, Tuhan membunuh banyak orang di antara mereka. Akhirnya mereka kirim ke suatu tempat namanya Kiryat Yearim. Nah, sampai di situ cerita kita.
Dan kita baca tadi di ayat 1 bahwa orang-orang Kiryat Yarim tidak melakukan kesalahan yang sama dengan yang dilakukan oleh orang-orang Bet Semes, ya, melainkan mereka membawa tabut itu ke dalam rumah seorang yang namanya Abinadab. Dan kita diberitahu bahwa rumah itu ada di atas bukit, katanya di sini. Tidak begitu jelas kenapa detil ini ditambahkan. Rumah Abinadab yang di atas bukit, katanya ya. Bisa jadi ada beberapa Abinadab di Kiryat Yarim mungkin, sehingga perlu dijelaskan rumah Abinadab yang mana, ya. Atau mungkin orang Israel berpendapat bahwa istilahnya tabut ini lebih tepat berada di tempat yang tinggi seperti suatu bukit gitu. Lalu kita baca bahwa Eleazar anaknya dikuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Nah, kita tidak tahu si Abinadab dan Eleazar ini apakah mereka orang Lewi, kita tidak tahu, tidak diberitahu kepada kita. Atau apakah mereka imam? Ya, kemungkinan bukan sih. Ya, kemungkinan bukan imam. Tetapi Eleazar mereka kuduskan. Nah, kuduskan, maka mungkin ada berkata, apa maksudnya dikuduskan? Ini kan, kata kudus memiliki pengertian dasar terpisah sebenarnya. Jadi ketika dikatakan mereka kuduskan Eleazar, jadi mereka memisahkan Eleazar, mengkhususkan dia untuk pekerjaan ini. Jadi Eleazar semacam dikasih pekerjaan khusus begitu. Kita bisa berasumsi bahwa untuk menjaga tabut Tuhan itu, jadi Eleazar mungkin tidak melakukan pekerjaan lain. Ya, dia tidak bercocok tanam atau lain sebagainya. Melainkan tugasnya adalah menjaga tabut Tuhan ini. Dan mungkin mereka melakukan ini supaya Eleazar memastikan tidak ada orang yang penasaran, tidak ada orang yang sengaja mau melihat tabut itu nanti akan dibunuh lagi oleh Tuhan. Dan mungkin juga untuk menjaga kerapian ruangan, membersihkan ruangan sekitar tabut itu, dan lain sebagainya. Dan saya sudah ada singgung juga di pasal sebelumnya bahwa ini adalah indikasi lain bahwa Silo sudah dihancurkan. Ya, Silo sudah dihancurkan karena tadinya kemah Tuhan itu ada di Silo. Dan kita tahu dari kitab-kitab setelah ini, misalnya di Mazmur dan di Yeremia, bahwa Silo dihancurkan. Ya, cuman kita tidak tahu kapan persisnya, Alkitab tidak mencatat kapan persisnya, tetapi berdasarkan penyelidikan kemungkinan besar Silo dihancurkan ya bersamaan dengan kekalahan Israel yang di pasal 5 itu. Ya, ketika mereka kalah dari orang Filistin merebut tabut itu, di pasal 4 maksudnya ya, orang Filistin merebut tabut itu, kemungkinan besar mereka berlanjut ke Silo, menghancurkan Silo dan sebagainya, walaupun tidak dicatat secara eksplisit di sini. Ya, karena sampai dengan pasal 6, pasal 7, ketika orang Filistin mengembalikan tabut Tuhan, orang Israel tidak membawanya kembali ke Silo. Melainkan pertama di Bet Semes, tapi kemudian selanjutnya di Kiryat Yarim di sini. Oke, kita lanjut lagi ayatnya yang kedua. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yarim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Oke, jadi ada semacam time skip di sini ya. 20 tahun berlalu setelah tabut itu sampai ke Kiryat Yarim. Dan apa yang terjadi? Ya 20 tahun berlalu begitu saja. Dan orang Filistin masih terus menekan orang Israel. Kita bisa membayangkan setelah mereka menang melawan orang Israel di pertempuran yang di pasal 4 itu, mereka tambah menekan lagi orang Israel. Sehingga dikatakan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Mereka mengeluh, mereka berseru kepada Tuhan. Dan ya memang sepatutnya mereka berduka cita dan mereka mengeluh di sini karena mereka berkubang di dalam dosa mereka. Ya, mereka tidak mau kembali kepada Tuhan dan Tuhan menindas mereka. Ya, Tuhan mengizinkan berbagai kesusahan datang pada mereka. Tujuannya adalah supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Ya, Tuhan sering memakai kesusahan, sering memakai mara bahaya, memakai pencobaan untuk memberikan pesan kepada kita bahwa, hey, kamu perlu kembali kepada Tuhan. Kamu perlu kembali kepada Tuhan. Ya, oleh karena itu, ya, kesusahan-kesusahan yang kita alami, ya, itu banyak tujuannya. Ya, apalagi kalau kita orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Dan kita lanjut lagi di ayatnya yang ketiga. Dikatakan, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel, demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati,
Maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadalah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Oke, dan di tengah-tengah kesusahan ini muncullah Samuel. Nah, kita bisa bertanya-tanya, di mana Samuel di pasal 4 yang ketika pertempuran itu kan, pertempuran matinya Hofni dan Pinehas, tabut Allah direbut lain sebagainya. Di mana Samuel pada waktu itu? Ya, kita bisa berasumsi bahwa Samuel masih sangat muda pada waktu itu. Bahkan terakhir kita baca dia kan di pasal 3. Di pasal 3 dia masih sangat kecil sekali. Di mana pertama dia mendengar suara Tuhan, gitu. Dan di pasal 3 ayat 19 Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Makin besar ini berarti dia sudah mulai remaja dan pemuda, gitu. Jadi ketika peristiwa tabut Tuhan dirampas ini, kemungkinan besar dia masih umur belasan tahun. Ini ya kita tidak tahu pasti karena Alkitab tidak sebutkan. Tapi kemungkinan besar demikian. Oleh karena itu dia masih sangat muda dan dia belum bisa mempengaruhi peristiwa-peristiwa itu. Kan? Pemimpinnya Imam Eli masih ada di sana dan dia kan sebagai anak angkat Imam Eli pada waktu itu. Dan ketika Silo dihancurkan, ya tentu Tuhan pelihara Samuel dengan suatu cara, entah dia berhasil lolos atau lain sebagainya, gitu. Dan dia tambah dewasa, ya. Dan apa yang dia lakukan selama 20 tahun? Nah, kalau kita kembali ke 1 Samuel pasal 7 ayat yang kedua, ingat 20 tahun berlalu. Apa yang Samuel lakukan? Ya, Alkitab tidak catatkan. Tapi saya yakin dan percaya Samuel pada waktu itu menjadi seorang nabi. Ya, menjadi seorang nabi, menjadi seorang hakim yang setia pada Tuhan. Dan dia berperjalanan di seluruh Israel. Mungkin dia berkhotbah, dia berseru, menyerukan kebenaran kepada orang-orang, ya, dan mempersiapkan mereka untuk berbalik kepada Tuhan. Ya. Dan barulah 20 tahun kemudian ada peristiwa yang tercatat di pasal ini, gitu. Jadi ini memberitahu kita juga bahwa kadang-kadang kita harus setia dalam menabur, ya, setia dalam memberitakan firman Tuhan, setia dalam berusaha meyakinkan orang. Ya, banyak sekali hamba-hamba Tuhan hari ini yang dia putus asa setelah beberapa bulan. Putus asa. Setelah beberapa bulan dia menabur, ya, sepertinya tidak ada orang, dia putus asa, gitu. Atau setahun, 2 tahun, atau berapa lama. Ya. Kita melihat di sini Samuel 20 tahun katanya, 20 tahun berlalu tanpa sepertinya ada pergerakan apa-apa di antara orang Israel. Tanpa ada terobosan-terobosan rohani. Ya, tapi Samuel pastinya bekerja terus. Dia menanam, dia menaburkan benih-benih, ya. Sampai ya akhirnya di suatu titik di mana orang Israel juga sudah tidak tahan lagi dengan orang Filistin, dan ya kondisi rohani mereka juga setelah dibajak, ya, seperti hati manusia itu kan diibaratkan tanah oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan penabur. Ya, dan hati mereka sudah dibajak oleh firman Tuhan dan sebagainya. Akhirnya mereka sepertinya dalam kondisi yang siap, dan akhirnya perkataan Samuel masuk ke telinga mereka ujung-ujungnya, gitu, setelah mendengarkan sekian lama, gitu. Dan perhatikan apa yang Samuel katakan pada mereka. Ayat 3 tadi kan, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadalah hanya kepadanya. Nah, perhatikan, beribadalah hanya kepadanya. Ya. Jadi dari sini kita mendapatkan bahwa Israel, ya, ketika mereka menyembah dewa-dewi asing ini, Asitoret, Baal dan lain sebagainya, mereka tidak melakukan itu, kebanyakan mereka minimal tidak melakukan itu sambil berkata, oh kami meninggalkan Jehovah. Kami tidak mau lagi dengan Jehovah. Sekarang saya mau menyembah Baal Asitoret. Kebanyakan mereka tidak berkata demikian. Tapi kebanyakan mereka secara lip service dan secara tampak luar masih menyembah Jehovah. Gitu. Tetapi mereka juga menyembah Asitoret, juga menyembah Baal. Gitu. Ya, nah, ini yang berbahaya, saudara-saudara Tuhan. Sehingga banyak di antara mereka mungkin masih berpikir, toh kita masih menyembah Tuhan. Toh kita masih menyembah Tuhan, tapi kita juga simpati dengan Asitoret dan Baal ini. Dan ini menjadi pelajaran yang sangat penting bagi kita hari ini. Memang hari ini saya rasa ya mestinya tidak ada, ya. Mestinya tidak ada orang Kristen yang di rumahnya masih menyembah patung, gitu. Ya, yang ada misalnya mendirikan apa kek, ya,
patung-patung dari agama-agama lain atau patung apapun lah di rumah lalu sembah-sembah kepadanya, ya mestinya tidak ada yang seperti itu. Walaupun ya memang kalau di Katolik kadang-kadang mereka ada bikin kayak patung Santo Santa gitu kan, Maria, entah Santo Santa yang lain, ya Santo Petrus dan sebagainya yang tidak ada dasar Alkitabnya. Kita tidak pernah disuruh berbuat seperti itu. Dan ya kadang-kadang ada di antara mereka yang berdoa kepada patung Maria atau berdoa kepada patung Petrus. Ya, kalau di Roma saja, di Vatikan sana ada patung Petrus yang sangat besar ya, dan orang-orang para peziarah sering datang lalu cium jarinya dan lain sebagainya. Ya, itu bukan kekristenan yang alkitabiah, itu sangat jelas itu kekristenan yang sangat kacau. Dan mestinya orang Kristen tidak ada punya patung di rumahnya seperti orang Israel waktu itu Baal Asitoret. Tetapi ingat, kita hidup di zaman yang sudah rohani, hidup di zaman hakikat. Jadi kalau Anda masih ingat apa yang Rasul Yohanes peringatkan di 1 Yohanes 5 ayat yang ke-21. Jadi itu ayat terakhir dari surat 1 Yohanes 5 ayat 21. Dia berkata, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Waspadalah terhadap segala berhala, dan berhala itu tidak hanya muncul dalam bentuk patung yang bisa dilihat, yang bisa dipegang, yang terbuat dari emas dan perak atau barang-barang lainnya, tapi waspadalah terhadap segala berhala. Jadi apapun yang melencengkan hati kita dari Tuhan itu adalah berhala. Apapun yang menempati posisi yang lebih tinggi dalam hidup kita daripada Tuhan itu adalah berhala. Dan yang sangat menipu adalah banyak orang Kristen sama seperti orang Israel zaman dulu berpikir bahwa toh saya masih menyembah Tuhan gitu. Orang Israel berpikir demikian. Toh saya masih menyembah Jehovah. Nah, banyak orang Kristen berkata hari ini, kan saya masih menyembah Yesus. Kan saya masih pergi ke gereja. Kan saya masih orang Kristen. Tetapi tanpa dia sadar, tanpa dia awas, dia sebenarnya menaruh berhala dalam hatinya. Ya, mungkin dia lebih mementingkan uang daripada Tuhan. Dia lebih mementingkan harta daripada Tuhan. Ya kan? Demi harta, dia rela melanggar firman Tuhan. Demi harta, dia rela meninggalkan kebenaran misalnya. Atau dia tidak mau setia berjemaat karena dia mengejar uang misalnya. Dia tidak mau setia, dia mengkompromikan firman Tuhan karena uang dan lain sebagainya. Oh, banyak sekali. Ya. Ada yang karena hiburan. Ya, jadi entertainment menjadi berhala bagi dia. Entertainment dunia ini. Ya, entertainment dunia ini banyak sekali yang ditawarkan. Yang manis-manis rasanya. Ya, dosa memang manis semua rasanya awalnya, saudara. Tapi entertainment dunia hari ini betapa sebenarnya penuh dengan hal-hal yang menjijikkan di mata Tuhan sebenarnya. Ya, penuh dengan perzinahan. Ya, bagaimana seks di luar nikah dimuliakan dalam entertainment hari ini. Anda lihat berbagai film, ya, semua menyajikan itu. Banyak rata-rata menyajikan itu. Seks di luar nikah, seks sebelum menikah, ya, di glamorisasi dalam film-film, ya. Ketelanjangan, ya, ketelanjangan baik perempuan maupun laki-laki, tapi terutama perempuan di berbagai film-film, ketelanjangan, setengah telanjang dan sebagainya, dan ini diglamorisasi juga, gitu. Ya, dan memang sengaja ditujukan karena orang dunia saja tahu, orang dunia punya moto. Mereka punya moto sex sells katanya. Artinya seks itu mudah dijual. Itu membuat suatu produk menjadi menarik gitu bagi orang dunia. Ya. Ya, dan ya entertainment dunia ini. Ya, musik-musik yang penuh dengan pemberontakan. Ya, penuh dengan pesan-pesan sensualitas. Ya, musik rock and roll dan turunannya semua di situ. Ya, dan banyak orang yang tidak mau melepas itu. Oke, saya orang Kristen, tapi ini terlalu manis. Ya, jadi entertainment menjadi salah satu berhala bagi mereka. Oh, saudara yang kasih Tuhan, ini bahayanya. Bahayanya adalah karena kita berpikir bahwa toh saya masih menyembah Tuhan. Toh saya masih percaya Yesus. Tapi perhatikan apa yang Samuel katakan kepada mereka. Beribadalah hanya kepadanya. Kamu tidak boleh kalau kamu mau menyembah Tuhan. Yesus sendiri berkata, seseorang tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Nah, ketika kamu ada berhala, maka hati kamu akan lebih tertarik ke sana. Nah, tapi kamu tidak boleh. Beribadalah hanya kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan. Ya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Ya, sekali lagi, yang sudah kita singgung tadi, bahwa Tuhan memakai orang Filistin
untuk menjadi duri, untuk menjadi hukuman supaya mereka bertobat karena mereka tahu ada yang salah gitu. Kondisi sulit mereka, kondisi terpuruk mereka menggambarkan ada yang salah pada diri mereka, ya, dan mereka dipaksa untuk mencari Tuhan di sini. Oleh karena itu ketika manusia jatuh dalam dosa dan Tuhan menghukum manusia, masih ingat Adam dan Hawa? Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kemudian Tuhan menghukum mereka. Tuhan menghukum Adam bahwa ya tanah engkau akan berpeluh dan mencari dari tanah makananmu lain sebagainya. Itu adalah salah satu kasih karunia Tuhan. Banyak orang berkata, wow ya ini hukuman dari Tuhan. Tapi saya katakan hukuman dari Tuhan adalah salah satu bentuk kasih karunia-Nya juga. Ya, segala sesuatu yang Tuhan lakukan itu sebenarnya benar dan baik. Termasuk ketika dia menghukum manusia. Karena hukuman itulah yang memungkinkan manusia menyadari bahwa saya perlu Tuhan. Bahwa kondisi ini adalah kondisi yang buruk. Gitu. Anda bisa bayangkan kalau misalnya manusia jatuh dalam dosa, tapi kondisinya masih baik-baik. Masih seperti Taman Eden. Ya, maka dia tidak akan pernah mengira bahwa dia memerlukan untuk berubah. Ya, bahwa dia perlu Tuhan, dia perlu keselamatan. Dia tidak akan tahu akan hal itu. Oke. Kembali lagi ke 1 Samuel pasal 7 di sini. Dan rupanya, tadi saya katakan setelah 20 tahun Samuel membajak di hati orang Israel. Akhirnya benih firman Tuhan mulai berbuah di sini. Dan ayat yang keempat dikatakan, kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Sekali lagi, perkataan hanya kepada Tuhan itu. Karena sebelumnya mereka pikir mereka beribadah kepada Tuhan, tinggal ditambah Baal, Asitoret. Tapi Samuel berkata, tidak, itu tidak menyembah pada Tuhan. Kamu singkirkan itu, kamu menyembah hanya kepada Tuhan. Itu baru benar-benar menyembah kepada Tuhan. Baal dan Asitoret ini adalah dua nama yang sering muncul dalam sejarah Israel. Baal, ya, kata Baal sendiri dalam bahasa Ibrani itu artinya tuan atau suami bahkan gitu ya. Dan Baal itu adalah dewa. Nah, kenapa banyak orang Israel menyembah Baal pada waktu itu? Ya, karena mereka tertipu, tentu nomor satu. Jadi Baal itu digadang-gadang sebagai dewa cuaca, gitu. Jadi dewa petir, dewa cuaca, gitu. Dan ya karena mereka masyarakat agraris pada waktu itu, jadi banyak orang berpikir, oh kita perlu ini Baal ya supaya panen kita berhasil dan lain sebagainya. Ini sangat bodoh sebenarnya ya, sangat bodoh. Karena itu ada di tangan Tuhan dan sebenarnya itu karena mereka tidak kenal firman Tuhan juga. Ya. Dan memang kita hari ini punya advantage yang luar biasa, kita bisa baca Alkitab. Orang zaman itu tidak semudah itu baca Alkitab. Ya, nomor satu, buku-buku belum tersedia dengan begitu bebasnya. Ya, kalau mereka mau baca firman Tuhan, mereka harus cari gulungan kitabnya ya, yang disimpan entah di mana pada waktu itu mungkin ya dekat tabut perjanjian ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau mereka baca firman Tuhan, Tuhan sudah peringatkan ya bahwa Dia yang akan membuka langit. Dia yang akan menutup langit, dan lain sebagainya. Tergantung apakah orang Israel mau percaya kepada Dia atau tidak, mau taat kepada Dia atau tidak. Gitu. Jadi itu Baal. Nah, Asitoret adalah dewi ya. Jadi Asitoret ini perempuan ininya, gendernya. Dan Asitoret adalah dewi kesuburan. Dewi kesuburan ya. Ada hubungan dengan Asyera. Jadi Asyera, Asitoret adalah bentuk plural dari Asyera, jadi masih berkaitan di situ ya. Dan ini juga banyak disembah oleh perempuan-perempuan Israel yang menyimpang pada waktu itu. Jadi dianggap dewi kesuburan, dewi cinta dan lain sebagainya. Gitu. Dan itu kan ya manusia dari dulu mencari cinta, mencari hal-hal seperti ini gitu. Dan hari ini pun banyak orang yang berhalanya adalah cinta, saudara. Banyak orang hari ini berhalanya cinta. Saya kasih tahu Anda. Banyak laki-laki maupun perempuan yang demi katanya dalam tanda kutip mengejar jodoh, ya, akhirnya dia kompromi, akhirnya bahkan meninggalkan Tuhan. Tidak jarang. Oh, dapat pasangan hidup bukan orang percaya, ya akhirnya dia kompromi. Ya, ada yang bahkan meninggalkan agama. Ya, saya katakan meninggalkan agama karena kebanyakan orang yang seperti itu memang belum pernah diselamatkan dari awalnya. Mereka belum pernah punya iman yang benar, ya. Nah, akhirnya mereka meninggalkan agama, gitu. Jadi, ya itu menjadi berhala bagi mereka, ya. Mendapatkan pasangan hidup, ya. Sama seperti zaman dulu orang Israel menyembah Asitoret, gitu. Nah, padahal
apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ini satu ayat yang saya sangat senang dalam Amsal 18. Amsal 18 ayat 22. Saya sangat senang ayat ini. Siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenan Tuhan. Ya, oke. Perhatikan, istri atau suami kalau Anda dari perspektif perempuan, karena ayat ini bicara dari perspektif laki-laki, tapi dari perspektif perempuan juga benar. Ya, siapa mendapat istri? Ya kalau perempuan siapa mendapat suami, walaupun tidak eksplisit dikatakan di ayat ini, tapi ingat bahwa ya ini kan ditulis dari sudut pandang laki-laki. Ya, tapi dari sudut pandang perempuan juga benar. Siapa mendapat istri? Mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenan Tuhan. Jadi orang percaya. Kalau Anda mencari pasangan hidup hari ini, jangan berkompromi. Jangan menyembah Asyera, Asytoret. Tapi minta kepada Tuhan. Ya, minta kepada Tuhan. Berdoa kepadanya. Berdoa kepada kasih Tuhan. Nah tentu Anda sendiri harus ini ya, harus bertumbuh dalam Tuhan dan harus benar-benar sudah mengenal Tuhan. Anda adalah orang yang sudah diselamatkan, adalah anaknya yang sungguh-sungguh sudah lahir baru. Ya, tapi ya Anda minta kepada Tuhan, Anda tunggu waktu Tuhan. Ya, sambil Anda tingkatkan diri juga ya menjadi anak Tuhan yang baik. Ya, oke. Jadi ya itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa di sini. Oke, kembali ke 1 Samuel pasalnya yang ke-7. Setelah mereka menjauhkan para Baal dan para Asytoret di ayat yang keempat, kita lihat ayat yang kelima. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Nah, jadi mereka disuruh berkumpul, ya, dan saya sudah pernah katakan di awal dari 1 Samuel, salah satu tema besar dalam kitab 1 Samuel adalah doa. Saya sangat mengucap syukur bahwa ini adalah tema yang diulang-ulang dalam kitab 1 Samuel. Ya, di pasal 1 kita melihat bagaimana Hana berdoa. Dan rupanya Hana sebagai seorang prayer warrior, kita bilang ya, pahlawan doa. Ternyata anaknya Samuel di sini yang diberikan, ya, diserahkan kepada Tuhan, juga adalah seorang prayer warrior, seorang pahlawan doa yang luar biasa. Ya. Dan Samuel tahu bahwa kebangkitan rohani tidak akan bisa berhasil tanpa doa. Dan pekerjaan Tuhan tidak akan maju tanpa doa. Dan kemenangan rohani tidak akan bisa tanpa doa. Karena doa adalah ketika kita berhubungan dengan Tuhan. Doa adalah ketika kita mendekat kepada Tuhan. Doa adalah kita menghadap Tuhan. Saudara Tuhan. Oleh karena itu betapa pentingnya doa. Dan Samuel berkata, aku akan berdoa untuk kamu. Berdoa untuk kamu. Dan kita lihat di ayat yang ke-6, setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Oke, ya, suatu hal yang indah terjadi di Mispa. Nah, Mispa itu sendiri di mana? Ya, Mispa adalah suatu tempat di situ. Dia pertama sekali disebutkan di Kejadian pasalnya yang ke-31, yaitu di zamannya Yakub. Itu ada Mispa di situ ya. Kejadian pasal 31, kita lihat ayatnya yang ke-49, dan konteksnya pada waktu itu adalah Yakub sedang lari dari Laban. Jadi dia pulang dari Mesopotamia, kan? Dia pulangnya sembunyi-sembunyi, lalu kemudian Laban kejar dia. Laban ini mertuanya, tapi ketika Laban berhasil kejar dia, Tuhan peringatkan Laban tidak boleh menyakiti Yakub. Dan akhirnya Laban gak bisa ngapa-ngapain, mereka baikan, dan akhirnya di Mispalah mereka ini ya makan terakhir dan kemudian berpisah. Gitu. Jadi mereka bikin perjanjian, ya, dan mereka bikin timbunan batu. Timbunan batu itu dikasih nama Galet. Ya. Tapi kemudian juga Mispa katanya di sini. Ya, Mispa. Nah, dan ini berarti Mispa adalah tempat separasi. Nah, Mispa adalah tempat separasi antara Yakub dengan Laban. Mispa adalah tempat berpisahnya. Laban adalah gambaran dari dosa dan dunia ini. Laban adalah seorang penipu. Sedangkan Yakub dulunya juga penipu namanya, tapi kemudian Tuhan ubah dia menjadi Israel. Ya. Dan ini menggambarkan kita. Kita tadinya adalah bagian dari dunia. Ya, kita menikah dengan anak-anak dunia. Ya, kita mendapat bagian dari rumah tangga dunia, bahkan sama seperti Yakub.
adalah penipu, sama seperti Laban, penipu. Ya, kita semua penipu, kita semua orang berdosa, gitu. Dan kita ikut ambil bagian dalam rumah tangga penipu, gitu kan. Yakub kan masuk ke rumahnya Laban, dapat istrinya, lain sebagainya. Tapi kemudian kita diselamatkan. Kita diselamatkan, kita dapat identitas baru. Kita menjadi Israel, sudah kasih Tuhan. Menjadi Israel. Ya. Secara rohani tentunya. Ya, kita bukan Israel secara fisik. Ya, dan gereja juga bukan Israel rohani hari ini. Tapi saya bicara secara alegoris. Jadi, seperti Yakub menjadi Israel, kita dapat identitas baru. Kita dapat identitas baru. Dan kemudian kita harus berpisah. Kita harus berpisah dari Laban. Jadi Mispa adalah tempat separasi. Mispa tempat separasi. Dan benar apa yang dikatakan, kita lihat di situ di ayat yang ke-6. Di Mispa mereka berseru kepada Tuhan, kami telah berdosa. Jadi mereka separasi dengan dosa pada hari itu. Dan separasi dari dosa pertama harus mengakui dosa dulu. Ya, kita tahu, oh ini sudah berdosa. Berarti kita mulai melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Ya, kalau kita lihat dari sudut pandang manusia, dosa tidak terlalu buruk. Dan kita tidak akan mau separasi. Karena ya masih lumayan baik lah. Ya tidak terlalu buruk lah. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang Tuhan, kita melihat dosa ini begitu buruk, begitu menjijikkan. Dan kita akan separasi. Nah, itu permulaan separasi adalah mengakui dosa. Ya. Dan mereka mengakui dosa. Ya, dan mereka berpuasa pada hari itu. Kenapa mereka berpuasa, saudara kasih Tuhan? Karena berpuasa adalah menunjukkan bahwa apa yang sedang mereka lakukan ini, yaitu pengakuan dosa mereka dan lain sebagainya, itu lebih penting dari makanan bahkan. Dan berpuasa itu cara mereka juga merendahkan diri. Ya, jadi ketika seseorang berpuasa, dia merendahkan diri. Ya, dia merendahkan diri dan dia menekan keinginan kedagingannya. Karena daging kita mau makan. Daging kita mau makan, daging kita merasa memerlukan makanan, dan kita menekan itu. Ya. Dan itu kita lakukan karena kita menganggap ada yang lebih penting dari makanan. Ya. Yaitu di sini kita melihat mereka mengaku dosa mereka mencari, mengejar Tuhan. Ya, itu lebih penting daripada makanan. Ya. Dan satu hal kita lihat di sini, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Jadi apa ini ya? Menimba air lalu mencurahkannya di hadapan Tuhan. Ya, sepertinya ini suatu gambaran mereka mencurahkan hati mereka kepada Tuhan, gitu ya. Mencurahkan isi mereka kepada Tuhan. Dan ini ada hubungannya mungkin ya, dalam pengertian digambarkan juga di dalam ratapan. Coba kita lihat di sini. Pasal 2, ratapan 2 ayat 19. Saya bacakan, bangunlah, mengeranglah pada malam hari. Pada permulaan giliran jaga malam, curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan, katanya sini. Di ratapan 2 ayat 19. Jadi sepertinya itu yang dilakukan oleh orang Israel. Ya, mereka tertusuk oleh berita dan pengabaran Samuel. Mereka sadar bahwa di mata Tuhan mereka sudah jauh menyimpang. Mereka menjauhkan Baal dan Asitoret. Ya kan? Jadi ingat bahwa permulaan perubahan itu ada dalam hati, ya, tapi tidak mungkin stop di hati saja. Hati yang paling penting, tapi pasti akan muncul keluar. Kalau kita benar-benar menyesal, kita benar-benar bertobat, itu pasti akan muncul dalam perbuatan kita. Jadi Israel bertobat dalam hati mereka dan muncul dalam aksi keluar, mengenyahkan berhala-berhala ini, menjauhkan berhala-berhala ini, ya kan? Dan secara simbolis mungkin di sini mereka menimba air, mencurahkan di hadapan Tuhan, menggambarkan curahan pengakuan mereka, curahan hati mereka. Dan ya ketika Daud berdosa juga. Ketika Daud berdosa, dia menulis satu mazmur menceritakan dosanya, dan dia berkata juga di dalam mazmur pasalnya yang ke-51 di situ. Ini adalah mazmur yang indah karena kita semua pasti pernah berdosa. Ya, ketika kita berdosa, kita bisa kembali ke mazmur ini dan kemudian kita melihat betapa Tuhan setia, ya, setia pada kita. Dan Mazmur 51 ayat 19 dikatakan korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, katanya sini. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Jadi ketika jiwa kita hancur, ya, hati kita patah dan remuk, ya, karena kita menyadari dosa-dosa kita, lalu kita curahkan itu di hadapan Tuhan. Nah, ini adalah permulaan dari revival, permulaan dari kebangkitan rohani. Dan mari kita memakai kesempatan untuk merenung. Ya. Adakah Tuhan selama ini bekerja dalam hati kita mengenai sesuatu?
Adakah dosa yang perlu kita tinggalkan? Adakah berhala dalam hidup kita hari ini? Bukan patung mungkin. Ya, kalau Anda punya patung, ya singkirkan juga. Tapi banyak berhala lain yang bukan patung, saudara. Dan berhala-berhala itu adakah di dalam kehidupan kita? Oke, coba kita lihat sekarang ayat yang ke-7. Kembali ke 1 Samuel pasal 7 di sini. Tadi sebelumnya dikatakan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa ya, di ayat 6. Ini menunjukkan bahwa Samuel ya berfungsi sebagai nabi sekaligus hakim. Bahkan Samuel sering dianggap sebagai peralihan ya, dari masa hakim-hakim, dia adalah hakim terakhir. Ya, kemudian masuk ke masa nabi-nabi sekaligus raja-raja di situ. Oke, ayat yang ke-7. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Jadi orang-orang Filistin di sini melihat mungkin, wow, ada kesempatan nih orang Israel yang lemah, mereka ada di sini, ya kita serang saja. Dan ini menandakan kepada kita bahwa ketika kita bertobat kepada Tuhan, bukan berarti kesulitan akan segera hilang. Ya, seringkali ketika kita bertobat, ketika kita mau berbalik sama Tuhan, iblis akan mendobelkan, menggandakan serangannya kepada kita. Dan dunia akan menggandakan serangan kepada kita. Ketika kita mau benar, ketika kita mulai mengambil langkah, mau berbalik kepada Tuhan. Dan saya sering dapatkan ini. Saya sering dapatkan ada orang yang mau ambil langkah untuk kebenaran. Iblis serang dia. Mau bergabung dengan jemaat yang benar, tuh iblis serang dia. Ya. Tapi saudara kasih Tuhan, mestinya ya apa yang terjadi di sini? Ya, orang Israel, coba kita baca terus ayat 7 ya. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Jadi respon yang benar bukan berbalik, bukan mundur, bukan berkata, oh ya udah deh balik lagi ke dunia, balik lagi ke Baal Asitoret. Bukan. Tapi respon yang benar adalah berseru kepada Tuhan. Berseru pada Tuhan. Dan orang Israel di sini melakukan hal yang benar. Mereka berkata pada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kami, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Dan di sini Samuel mirip dengan Musa, di mana Samuel menjadi kayak perantara antara orang Israel dengan Tuhan. Gitu. Tuhan bicara dengan Samuel sebagai sahabat, dan Samuel sampaikan, dan orang Israel juga bicara pada Tuhan melalui Samuel di sini. Dan coba kita lihat ayat yang ke-9. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Artinya di sini ya. Oke, sangat menarik sekali apa yang Samuel lakukan di sini. Pertama-tama dia mengambil seekor anak domba, mempersembahkannya kepada Tuhan. Dan sekali lagi ini menggambarkan Samuel tahu bahwa untuk bisa mendekat kepada Tuhan memang diperlukan suatu pengorbanan. Pengorbanan anak domba yang sempurna. Nah, sekali lagi, semua pengorbanan anak domba di PL sebenarnya menggambarkan Yesus Kristus. Ini kan Yesus Kristus. Dan ini yang menjadi dasar yang harus selalu dipahami. Ketika saya berbicara dalam acara Mutiara Kebenaran seperti sekarang ini, saya sering berasumsi bahwa pendengar-pendengar saya adalah orang yang sudah diselamatkan. Ya. Orang-orang yang sudah lahir baru. Anda kalau mati pasti masuk surga karena ya Anda sudah diselamatkan. Anda sudah memiliki keselamatan dalam Yesus Kristus. Anda sudah ditebus, Anda sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi ya bisa saja ada yang sedang mendengarkan Mutiara Kebenaran ini dan Anda belum yakin akan keselamatan. Anda belum lahir baru. Anda mungkin Anda orang Kristen, mungkin Anda bukan orang Kristen, saya tidak tahu. Ya, nggak masalah. Label Kristen itu bukan yang penting. Yang penting adalah realita dalam hati Anda. Ya, realita dalam hati Anda, sudahkah Anda diperdamaikan dengan Allah Pencipta? Dan kita semua orang berdosa, saudara kasih Tuhan. Dan Anda mungkin berkata, saya mau berseru pada Tuhan, saya mau berseru pada Tuhan. Ingat, Tuhan hanya mendengarkan seruan anak-anaknya. Tuhan hanya akan membantu, Tuhan hanya berjanji untuk membantu anak-anaknya. Dan Anda berkata, kalau saya bukan anaknya bagaimana? Tapi saya mau berseru pada Tuhan. Bisa, tapi hanya satu. Hanya satu seruan yang bisa, yaitu seruan keselamatan. Dan itu berdasarkan pengorbanan anak domba juga. Sama seperti Samuel di sini. Sama seperti Samuel, sebelum dia berseru kepada Tuhan, dia mempersembahkan korban anak domba. Anda bisa membayangkan anak domba yang sedang menyusui. Berarti anak domba yang masih kecil. Dan anak domba yang masih kecil ini kalau kita lihat ini sepertinya sangat cute.
sangat sangat tidak ada salahnya begitu. Anak domba ini masih sangat polos, tapi disembelih. Nah, ini memang menggambarkan Yesus Kristus yang tidak ada salah, tapi mati di kayu salib menggantikan kita. Dia menanggung dosa kita. Ya, anak domba ini menggambarkan Yesus. Dan siapapun yang mau mendekat kepada Tuhan hari ini, Anda mau berseru kepada Tuhan, Anda hanya bisa melakukannya melalui pengorbanan Yesus Kristus. Ya, kalau Anda mau berseru, Anda belum diselamatkan. Anda mau berseru pada Tuhan. Sebelum Anda berseru soal Tuhan tolong saya dalam masalah ekonomi, Tuhan tolong saya masalah kesehatan saya, Tuhan tolong saya masalah yang lain-lain. Dan Tuhan mampu menolong dalam hal apapun, tapi nomor satu, ya, yang Anda perlu berseru kepada Tuhan adalah, Tuhan selamatkan saya. Tuhan, ya, bantu saya karena saya orang yang akan masuk neraka. Selamatkan saya melalui penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Itu dulu yang nomor satu. Ya, tanpa pengorbanan Yesus Kristus, tanpa Anda datang melalui pengorbanan Yesus Kristus, Anda tidak bisa mendekat kepada Tuhan bahkan. Karena Anda masih musuh Tuhan. Anda belum diperdamaikan dengan Dia. Ya. Jadi banyak orang Kristen, ya, dalam tanda kutip Kristen, yang Kristen KTP. Dia belum benar-benar diselamatkan. Lalu dia berseru-seru kepada Tuhan dan sebagainya. Ya, Tuhan tidak menjamin akan mendengar dia, gitu. Karena dia belum lahir baru. Tapi pastikan diri Anda lahir baru. Datang menghadap Tuhan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Yang sudah mati bagi semua manusia, termasuk Anda. Anda bisa pastikan itu. Yesus sudah mati bagi Anda. Saya bukan Calvinis. Ya, Calvinis mengatakan Yesus hanya mati untuk sebagian orang. Hanya orang pilihan saja. Nggak tahu orang pilihan mana. Jadi Calvinis tidak bisa mengatakan dengan pasti Yesus mati bagi kamu. Karena dia nggak tahu. Dia nggak tahu apakah Anda orang pilihan atau tidak. Tapi saya bisa katakan berdasarkan firman Tuhan, bahwa Yesus mati bagi semua manusia termasuk Anda. Dan apakah Anda mau menerimanya atau tidak? Nah ini, kalau Anda menerimanya, Anda diselamatkan. Kalau Anda tidak menerimanya, maka Anda menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Dan Anda akan masuk neraka. Dan Tuhan tidak punya keharusan untuk menjawab Anda dalam hal apapun yang lain. Tetapi Anda hanya bisa, siapapun manusia hanya bisa mendekat kepada Tuhan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Oleh karena itu kita lihat sini, Samuel dia mengorbankan keseluruhan ini anak domba ini, lalu dia berseru kepada Tuhan. Tuhan menjawab dia, katanya. Tuhan menjawab dia. Dan di seluruh Alkitab kita tahu bahwa ternyata Samuel ini dinyatakan oleh Tuhan sebagai seorang pendoa yang luar biasa, begitu ya. Seorang pendoa yang luar biasa. Dan kita bisa buka beberapa ayat. Misalnya di dalam Mazmur 99 ayatnya yang ke-6. Mazmur 99 ayat 6, bahkan Samuel dibandingkan dengan Musa juga di sini. Tadi saya sudah singgung bahwa Samuel ada kemiripan dengan Musa. Dia mewakili umatnya. Mazmur 99 ayat 6, Musa dan Harun di antara imam-imamnya dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab mereka. Wow, ini menggenapi apa yang dikatakan tadi di ini ya, 1 Samuel 7 tadi. Samuel berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Dan ini mengindikasikan suatu hubungan dengan Tuhan. Dan saudara, Anda bisa memiliki ini. Pernah nggak? Saya sekarang bicara pada orang yang sudah diselamatkan. Pernah nggak Anda membaca orang tokoh-tokoh dalam Alkitab? Tentang Daud, tentang Musa, tentang Samuel. Lalu Anda berkata, andai saya seperti itu. Aduh, saya mau seperti itu. Pernah nggak Anda membaca dan Anda berkata, saya mau seperti itu loh. Saya mau punya hubungan seperti Musa dengan Tuhan. Saya mau seperti Henok berjalan bersama dengan Tuhan. Saya mau seperti Samuel yang berseru pada Tuhan dan Tuhan menjawab saya mau seperti itu. Pernah nggak Anda berkata demikian dalam hati Anda? Anda tahu Anda bisa. Anda bisa. Tuhan tetap sama. Itu yang Tuhan katakan. Aku Allah yang sama. Kepada orang Israel berkata, aku Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Maksudnya apa? Aku bisa punya hubungan seperti itu dengan kalian. Ya. Hanya barang siapa yang mau, barang siapa mau mendekat kepada Tuhan. Oh, orang Kristen yang saya kasih dalam Tuhan. Oh, orang-orang percaya yang saya kasih dalam Tuhan. Maukah kita mendekat kepada Tuhan sehingga kita bisa seperti Samuel, kita bisa seperti Musa, yang kita berkata, aku berseru pada Tuhan, Tuhan menjawab aku. Ya. Mari kita mendekat pada Tuhan, mendekat melalui firman-Nya, mendekat dengan kita memiliki kehidupan doa, mendekat dengan kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kita bergabung dengan jemaat yang Alkitabiah sebagaimana Tuhan inginkan dalam perjanjian baru ini. Kita bersaksi bagi Dia, kita memberitakan Injil. Mari kita mendekat kepada Tuhan. Dan kita buang dosa, kita lakukan separasi. Banyak sekali kekuatan rohani manusia hari ini hilang, terdisipasi karena dia mengkonsumsi junk food
Saya bilang junk food, bahkan racun dari dunia ini. Sehingga dia lemah. Mungkin dia orang yang diselamatkan, tapi dia kompromi terus dengan dunia. Sehingga dia secara rohani lemah. Lemah, saudara kasih Tuhan. Ya. Dan dia tidak memiliki persekutuan yang mendalam dengan Tuhan. Kalau saya membaca pasal-pasal ini, kadang-kadang saya berkata, Tuhan aku mau seperti Samuel, aku mau seperti Musa. Buka lagi Yeremia 15 ayat 1. Yeremia 15 ayat 1. Tuhan berfirman kepadaku, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik pada bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapanku, biarlah mereka pergi. Nah, Yeremia ini sudah ratusan tahun kemudian, dan Tuhan sangat marah dengan orang Israel pada waktu Yeremia. Tuhan berjanji akan menghancurkan kota mereka. Dan sampai Tuhan bilang, kalaupun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku meminta, aku tidak akan mengabulkannya. Nah, ini mengindikasikan Musa dan Samuel dianggap sebagai pendoa yang hebat, yang meminta dengan luar biasa, dan Tuhan mendengarkan mereka. Dan dosa Israel di zaman Yeremia sudah sedemikian, sehingga Tuhan bilang bahwa penghakiman tidak akan ditangguhkan lagi. Sekalipun Musa dan Samuel minta, aku tidak akan menangguhkannya. Ya, ini sekali lagi menggambarkan menggambarkan hebatnya hubungan Tuhan dengan Musa dan Samuel yang kita lihat di sini. Kembali ke 1 Samuel pasal 7. Kita lanjutkan ayat 10. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana, yang menamainya Eben Haezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikian orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Filistin merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Wow. Ketika Tuhan mendengarkan orang Israel, Tuhan menolong mereka melawan orang Filistin. Dan Tuhan, katanya di sini, mengguntur dengan luar biasa. Ketika orang Filistin datang, Tuhan menolong Israel, Tuhan mengguntur, dan orang Filistin kacau balau mengacaukan mereka. Dan tadi kita ada bilang bahwa Baal itu dikenal sebagai dewa guntur, dewa petir, ya. Tapi Baal itu dewa bohongan, saudara Tuhan. Tidak ada Allah yang benar di hadapan satu-satunya Allah yang benar, yaitu Yehovah, yang menyatakan diri sebagai Yesus. Dan ya, kita bilang bahwa wow, ya, Allah lah yang berkuasa sebenarnya atas guntur, atas petir, ya. Dan sangat kontras sekali pertarungan di pasal 7 ini dengan di pasal 4. Di pasal 4 Israel mengandalkan tabut perjanjian, mereka mengandalkan ritualisme, mereka mengandalkan jimat mereka adalah tabut Tuhan. Dan saat itu mereka tidak ada separasi dengan dosa. Masih ingat? Kita ada bahas Hofni dan Pinehas, dua imam yang sangat berdosa, yang Tuhan membenci perbuatan-perbuatan mereka. Tapi Hofni dan Pinehas memimpin orang Israel pada waktu itu, mengangkat tabut dan sebagainya. Mereka tidak separasi dengan dosa. Mereka mengandalkan jimat. Mereka berharap kepada tabut, bukan kepada Tuhan. Dan Tuhan biarkan mereka kalah dengan luar biasa. Bandingkan dengan di pasal 7, ketika mereka bertobat, ketika mereka mengaku dosa, ketika mereka separasi, ketika mereka memisahkan Baal dan Asyitoret, dan kemudian mereka berseru pada Tuhan, Tuhan berikan mereka kemenangan. Saudara yang kasih Tuhan, kunci kemenangan selalu ada pada Tuhan. Ya, bukan pada hebatnya pasukan kita, bukan pada kekuatan kita, tapi kunci kemenangan ada pada Tuhan. Dan saya katakan itu benar juga hari ini. Kunci kesuksesan ada pada Tuhan. Ya, kunci kesuksesan ada pada Tuhan. Bukan berarti kita nggak berusaha, ya. Kita baca orang Israel harus mengejar orang Filistin dan sebagainya. Kita bisa berusaha, kita boleh sekolah yang tinggi, sekolah yang benar, bekerja yang rajin, Anda terapkan prinsip-prinsip. Anda mau investasi ke, Anda mau bisnis ke, Anda mau kerja profesional ke, Anda mau entah ngapain lagi, lakukan itu dengan benar, lakukan itu dengan baik, benar. Tapi kunci kesuksesan ada pada hubungan Anda dengan Tuhan. Camkan itu. Kunci kesuksesan dunia ini ada pada hubungan Anda dengan Tuhan. Bukan berarti Anda tidak lakukan semua yang lain. Anda lakukan semua yang lain. Anda mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kemenangan dalam hidup ini kepada Anda. Orang Israel kalah, dan Samuel ambil batu, dia dirikan
tempat namanya Ebenezer. Ebenezer ini sudah muncul di pasal 4 dan itulah tempat kekalahan mereka sebelumnya. Sebelumnya di pasal 4 mereka kalah di Ebenezer, tapi waktu itu belum disebut Ebenezer ya. Baru di pasal 7 akhirnya orang kenal itu Ebenezer. Ebenezer artinya batu pertolongan. Eben artinya batu dalam bahasa Ibrani. Ezer adalah pertolongan, dan dia berkata sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai di sini bisa berarti secara geografis, bisa juga maksudnya dalam segi waktu. Tuhan sudah menolong kita sampai di sini, dan maksud Samuel mengatakan ini adalah bahwa pertempuran masih banyak. Dia tidak mau orang Israel terlena, tapi dia ingin orang Israel setiap kali mengingat batu itu, mengingat Tuhan telah menolong kita di sini dulu. Dan itu menjadi kekuatan bagi kita untuk melihat ke depan, bahwa pertarungan selanjutnya. Jadi pertarungan belum selesai. Tapi pertarungan selanjutnya saya harus kembali mengandalkan Tuhan ya. Jadi kalau Anda sekali lagi, kalau Anda sudah diselamatkan, satu hal yang tidak bisa diambil dari Anda adalah Anda bisa lihat kembali dan berkata, minimal Tuhan sudah menyelamatkan saya. Dan bahkan bukan hanya minimal, justru berdasarkan keselamatan itu, saya bisa kilas balik. Setiap kali saya ada masalah, saya bisa kata, Tuhan sudah menolong saya. Tuhan sudah menolong saya sampai di sini, minimal sampai keselamatan. Dan setiap kemenangan yang kita dapatkan bersama dengan Tuhan dalam hidup ini. Kalau saya mau bersaksi, saya bisa menyaksikan saya pribadi sudah mengalami banyak hal bersama dengan Tuhan. Kemenangan. Ya, banyak hal ya. Ini tahun 2022. 2 tahun kita sudah pandemi. Saya pribadi mengalami banyak ya kemenangan bersama dengan Tuhan, di mana ya Tuhan kuatkan saya, Tuhan bantu saya waktu saya sakit, waktu saya sedih dan lain sebagainya, waktu dunia lockdown, tapi bersama dengan Tuhan. Bahkan sebelum itu, saudara, banyak sekali ya Tuhan bersama dengan saya. Dan saya bisa berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong saya. Dan ini mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan dan melihat ke depan juga bahwa kita berjalan ke depan. Tuhan akan bantu kita. Ya, dan kontras ya Samuel dengan Simpson. Samuel tidak punya kekuatan super, tapi Samuel setia pada Tuhan dan dia berhasil merebut kota-kota Filistin bahkan dari tangan Filistin. Ya, sekali lagi kuncinya orang Filistin mau punya besi mau punya apa nggak masalah. Yang penting kita bersama dengan Tuhan. Kita lanjutkan di ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal, dan Mispa dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Lalu ia kembali ke Rama sebab di sanalah rumahnya, dan di sana ia memerintah atas orang Israel, dan di sana ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Samuel adalah seorang yang melayani Tuhan seumur hidup. Ini adalah contoh baik bagi kita. Ada hakim-hakim lain yang kita baca ya setelah mereka menang lain sebagainya, ya, mereka mengalami penurunan rohani. Contohnya Gideon. Ya, Gideon dia mendapatkan kemenangan besar, namun belakangan dia bikin effort lain sebagainya, itu menjadi jerat bagi keluarganya lain sebagainya. Ya, tapi tidak Samuel. Samuel melayani Tuhan seumur hidupnya. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita dan teladan bagi kita. Ya, jangan kita stop, ya, layani Tuhan terus. Mengakhiri pertandingan dengan baik. Nah, itu sangat penting. Seperti Paulus berkata waktu dia mau mati kan, aku sudah bertanding dengan baik ya. Aku akan mengakhiri pertandingan dengan baik ya. Mari kita lakukan itu. Dan kita melihat Samuel setia, dia keliling, dia menjadi, kalau hari ini kayak jadi pengkhotbah keliling ini ya. Dia menjadi hakim keliling. Dan rumah dia di Rama, tanya situ. Rumah dia di Rama, di situ dia mendirikan mezbah, berarti dia tetap mempertahankan persekutuan dia dengan Tuhan. Dan mestinya tidak boleh ya, kalau kita baca mestinya mezbah orang Israel itu hanya boleh di satu tempat yang Tuhan tunjuk. Namun di sini Samuel bikin mezbah di Rama ya karena memang tempat yang ditunjuk Tuhan itu yang tadinya di Shilo sudah dihancurkan dan belum ada penggantinya. Nah, penggantinya nanti ketika Daud memenangkan atau merebut Yerusalem. Jadi di tengah kekacauan zaman itu ya Samuel mendirikan mezbah di rumahnya di Rama di situ ya Tuhan izinkan itu sepertinya ya, karena Samuel adalah nabinya, jadi bisa juga Samuel melakukan ini berdasarkan instruksi Tuhan dan dia mempertahankan persekutuan dia dengan Tuhan sampai ke akhir hidupnya dan melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Suatu teladan yang luar biasa yang perlu kita contoh semua. Oke, itu saja pelajaran bagi kita pada hari ini, kiranya menggugah kita untuk berseru kepada Tuhan. Kalau Anda belum diselamatkan, jangan tangguhkan. Kalau Anda sudah diselamatkan, mari kita separasi dari dosa, mari kita bangkit rohani, mari kita melayani Tuhan, mari kita berperang
dalam peperangan-peperangan rohani dan mendapatkan kemenangan bersama dengan Tuhan. Kita ketemu lagi sesi berikutnya masih bersama saya Dr. Siva Liao. Maranatha.